Halo, selamat sore teman-teman audiensnya Femina, sahabat Femina sekalian. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita sedang berada di Femina Live dalam program Ngopi Sore kita pada sore hari ini sampai jam 8 malam nanti. Saya Peti Fatima akan menemani teman-teman semua untuk acara malam hari ini. Dan kita berharap di awal minggu ini sahabat Femina diberikan energi yang luar biasa untuk produktif berkegiatan. Sebentar lagi kita akan memasuki puasa dan mungkin minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sibuk untuk teman-teman semua. Saya mau waving dulu buat yang sudah bergabung. Selamat bergabung di Ngopi Sore kita sore hari ini bersama saya Peti Fatima dari Femina. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan Femina tidak bosan-bosannya untuk mengatakan bahwa kita masih dalam keadaan pandemi dan kita tetap harus menjaga kesehatan kita lebih baik dan juga protokol kesehatan. Kita hari ini mau bicara mengenai kreativitas. Banyak yang merasa nggak punya kreativitas atau tidak dianugerahi oleh kreativitas. Mungkin ada juga yang mengatakan tidak kreatif, tidak merasa kreatif, dan boro-boro bisa menjadi seorang konten kreator, sebuah pekerjaan baru yang sekarang menjadi impian banyak orang. Banyak juga orang yang bilang bahwa kreativitas itu adalah pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan di bidang seni. Nah, itu adalah satu pernyataan yang sebenarnya kurang tepat. Pada dasarnya kreativitas itu penting untuk segala lini kehidupan kita ataupun semua jenis pekerjaan yang kita lakukan. Kreativitas akan membuat dunia kita tidak membosankan dan selalu berubah. Kreativitas juga tidak mengenal usia. Semua orang bisa menjadi kreatif. Dan dalam pengaplikasian sehari-hari, kreativitas itu akan membantu kita untuk memunculkan ide-ide baru, alternatif, dan juga menawarkan berbagai macam kemungkinan atas permasalahan yang sedang kita alami, baik itu permasalahan pribadi maupun yang hubungannya dengan pekerjaan misalnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa membangun kreativitas itu? Nah, itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini dengan sosok kreatif yang sudah sangat lama berkecimpung di industri kreatif. Siapa lagi kalau bukan Yoris Sebastian. Pasti teman-teman semuanya banyak yang kenal ya, makanya banyak yang waving di sini. Yoris Sebastian adalah pendiri dari creative agency bernama OMG Creative Consulting, dan dia juga penggagas platform digital Inspigo yang mengalami pertumbuhan signifikan selama masa pandemi kemarin. Siapa di antara teman-teman semua yang suka nonton podcastnya Inspigo? Nah, itu adalah salah satu kreativitas yang ditelurkan oleh Yoris bersama teman-temannya. Minggu lalu pada sesi peluncuran buku terbaru Yoris yang judulnya adalah 101 Creative Notes, Yoris juga sempat mengingatkan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan, bukan gift atau talent atau hal yang bersifat genetik. Kreativitas itu bisa dipelajari. Keren ya? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Yoris Sebastian mengenai gimana sih caranya biar kita menjadi orang yang kreatif, karena semua hal tentang kreativitas itu bisa dipelajari, itu menurut Yoris. Dan kita juga mau ngobrol tentang buku baru Yoris, yaitu 101 Creative Notes yang baru saja beredar di pasaran. Dan untuk teman-teman, jangan sungkan untuk bertanya pada malam hari ini, karena juga ada 3 buah buku yang akan dibagikan oleh Yoris dan Femina untuk 3 penanya terbaik. Silakan teman-teman untuk menulis pertanyaan atau tanggapan teman-teman di kolom chat. Baiklah, saya akan coba untuk invite dulu Yoris yang sudah ada di ujung sana untuk kita ngobrol malam. Kita sedang berada di Femina Live bersama saya Peti Fatima, dan malam hari ini tamu kita adalah Yoris Sebastian. Oke, kita akan tunggu sambungan dengan Mas Yoris. Hai Yoris. Halo, selamat malam Mbak Peti. Selamat malam Yoris, suaramu kecil. Oh, suaraku kecil? Iya. Atau kamu memang halus ya suaranya? Enggak. Saya pakai ini kalau gitu. Oke, teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Yoris yang sudah muncul di layar. Lama sekali kita nggak ketemu. Terima ya Yoris kasih. Ya.
Ya nih gara-gara pandemi memisahkan kita. Pandemi memisahkan kita. Walaupun kita suka bertemu secara virtual ya. Benar, selalu ya. Pandemi memisahkan kita, padahal di masa lalu kita selalu hampir setiap hari bertemu ya di tempat kerjanya Betul. Yoris di masa lalu, yaitu Hard Rock Cafe ya Yoris ya. Betul. Iya, teman-teman, jadi Yoris Sebastian ini emang luar biasa. Beliau pada usia 26 tahun sudah menjadi GM dari Hard Rock Cafe dan menjadi GM termuda di Asia Tenggara, Yoris ya. Apa di seluruh dunia? Di dunia kedua, di Hard Rock Cafe Amerika ada yang Lebih muda 25, lagi. jadi saya kalah setahun. Tapi di Asia Pasifik yang termuda. Termuda ya. Itu juga menunjukkan bahwa sosok Yoris yang sebenarnya kalau kita mengenal kelihatannya santai-santai aja, bukan orang yang ribut dan segala macam, tapi isi kepalanya selalu bergulir untuk menghasilkan kreativitas yang luar biasa ya. Selamat datang teman-teman semuanya. Kita mau ngobrol langsung nih Yoris. Selamat untuk bukunya ya, 101 Creative Notes. Saya mau kasih lihat dulu, ini dia bukunya. Ya, kita kasih lihat ya Yoris ya. Ini teman-teman nanti di akhir obrolan kita akan membagikan 3 buah buku untuk teman-teman yang bertanya dan pertanyaannya keren. Oke, Yoris, aku mau mulai dulu ngobrol kita malam hari ini dengan pertanyaan yang paling mendasar. Menurutmu kreativitas itu apa sih? Ya, sebelum saya jawab, pertama-tama terima kasih dulu untuk Mbak Peti, Femina yang sudah sejak awal dari buku pertama saya, ini gambarnya di belakang, ya, bener. 101, Kreatif Jangkis, sudah mensupport, bahkan kita keliling Indonesia sejak itu, dan tidak terasa udah buku ke-10 nih Mbak Peti. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Peti, teman-teman di Femina, atas selalu supportnya. Saya nggak tahu kenapa saya jadi ketagihan gini ya bikin buku ya. Yang pasti buat saya tuh kreativitas sederhana sekali, berpikir sesuatu yang beda dari apa yang sudah ada. Itulah kreativitas ya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Dan senang sekali kan kalau kemarin ada teman-teman yang hari ini ikutan di Instagram Live, juga misalnya ada yang ikutan di virtual book launch saya yang hari Jumat malam lalu kan, sengaja saya tampilkan di awal sekitar setengah jam itu ada 10 pembaca buku saya yang notabene benar-benar bukan dari siapa-siapa gitu. Itu untuk membuktikan yang tadi Mbak Peti bilang bahwa ada dari lawyer yang kaku, bahkan kemudian lawyer itu juga ikutan keliling Indonesia juga sama kita. Ari Juliano dia juga. Oh, Ari ya. Oke. Kemudian di usia yang kan dia di usia sangat muda dia masuk jadi deputi 1 gitu ya, maksudnya deputi eselon 1 itu lumayan pencapaian juga. Siapa yang sangka gitu lawyer pun bisa kreatif. Terus ada dari karyawan, ada dari anak magang, ada dari profesional, ada dari entrepreneur gitu ya. Itu benar-benar membuktikan bahwa siapapun bisa kreatif sih, karena kreativitas adalah skill yang bisa dilatih. Oke. Jadi kreativitas itu sebenarnya juga sedikit hubungannya dengan personality ya. Personality-nya bisa macam-macam. Seperti kawan kita Ari kan bukan orang yang kelihatannya sangat ekstrovert misalnya gitu. Tetapi dia mempunyai kreativitas yang banyak sehingga karir dia juga cepat melejit gitu ya, Yoris ya. Betul, dan dari pengalaman saya misalnya di buku awal-awal gitu kalau ditanya misalnya sama klien korporasi, apa bisa karyawan saya nih yang notabene highly regulated? Jawaban saya Mbak Peti, nggak tahu. Kita coba yuk, gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang sudah 12 tahun berlalu, ini bukunya kan tertunda 2 tahun nih gara-gara pandemi. Harusnya 2020 menandai 10 tahun saya berkarya sebagai penulis buku non-fiksi. Ya sekarang sih udah pede banget karena ya dari berbagai posisi-posisi, dari berbagai perusahaan-perusahaan yang kesannya sangat highly regulated, ternyata bisa. Dan bahkan tadi Mbak Peti bilang usia, ada satu Internal Innovation Award saya bikin di satu korporasi gitu ya, pemenangnya salah satu pemenang dari 7 tahun saya menjalankannya, ada satu kali pemenangnya usia 54 tahun. Kita jalan-jalan ke Korea, naik pesawat, Korea hotelnya canggih-canggih itu yang touchscreen segala macam, saya tanya, Pak Pendi udah pernah keluar negeri? Belum pernah. Jadi pertama kali keluar negeri, pertama kali naik pesawat langsung ke Korea Selatan. Jadi setuju banget sih, yang tadinya mungkin
kita pelajarin dari buku gitu Ya. ya, bahwa creativity itu ageless. Sekarang saya sudah membuktikannya sih. Jadi pikiran yang think out of the box atau pikiran yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya tuh sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun ya, Yoris ya. Bisa dilatih untuk hal Betul. itu. Nah, karena soal melatih ini saya mau masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Yoris pernah bilang bahwa kreativitas itu adalah kehidupan. Maka apapun yang sedang kita lakukan saat ini, kehidupan kita sehari-hari, kita harus terus meluangkan waktu untuk tetap hidup, dalam tanda kutip. Hidup itu artinya menengok keluar, ngobrol dengan berbagai macam orang, melihat segala sesuatu di luar sana gitu. Agar kreativitas kita ini tidak bisa terasah. Yoris bisa jelaskan nggak statement ini seperti apa? Iya kan, jadi kenapa saya bilang seperti itu? Satu dari pengalaman pribadi, sekarang ditambah dengan pengalaman para pembaca buku saya gitu ya. Benar. Kadang-kadang kita mikir ribet-ribet gitu, padahal sebenarnya ya tadi kan, ide kreatif itu ada di sekitar kita, nah tapi memang ada urutannya bagaimana kita bisa berpikir out of the box, and then execute inside the box. Benar. Kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita akhirnya mengeksekusi, karena kalau misalnya saya bikin sesuatu untuk kolaborasi sama Femina, pasti beda sama kalau saya kolaborasi sama MTV misalnya. Benar. Gitu ya. Nah, box itu nggak bisa kita sangkal, gitu kan. Jadi, hanya kalau berpikir kreatifnya tuh seluas mungkin, out of the box, there's no box. Nah, tapi seringkali nih orang-orang kreatif ataupun orang-orang yang mencoba kreatif kebablasan, Mbak Peti. Okay. Mereka saking liarnya, ya kan, nah, padahal ya tadi kan, apapun yang kita lihat, kayak misalnya saya ingat, saya sampai sekarang hanya saya shifting jadi programnya buat anak kampus, sekarang saya punya program 41 Weeks with Creative Junkies. Tadinya saya bikin untuk perusahaan, tapi kadang-kadang hari Sabtu saya bikin namanya kelas residu itu, wah Mas Yoris saya dipanggil bos, nggak bisa datang. Jadi komitmen untuk para peserta kelas residu yang panjangnya selama 41 minggu itu agak sulit gitu kan. Akhirnya di tahun kedua saya pindah, saya kasih buat anak-anak UI, saya dapat 2 semester dari mereka, dipotong libur segala macam, jadi 41 minggu. Nah itu idenya pas istri saya Deboy hamil Diara. Cewek bisa hamil 41 minggu. Saya juga pengen hamil dalam tanda petik, melahirkan orang kreatif baru. 41 gitu kan? minggu. Dan senang banget 41 minggu. Jadi gini-gini saya Yoris bisa melahirkan juga loh Mbak Betty gitu kan. Nah itu kan bener-bener dari keseharian kan. Selama kita hidup, selama kita bernafas, sebenarnya ada banyak sekali inspirasi. Nah, tapi bagaimana itu menjadi inspirasi kreatif, ide kreatif yang kita tuangkan menjadi sebuah inovasi. Sekarang malah saya senang Kementerian Pendidikan Kebudayaan di bawah Mas Menteri Nadiem Makarim bikin program Kampus Merdeka. Jadi pas banget itu ya. Apa yang saya lakukan duluan sebenarnya itu sekarang malah dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh kampus gitu. Nah itu saya senang sekali karena zaman dulu Mbak Peti juga saksinya, saya jadi wartawan majalah ataupun kerja di Hard Rock Cafe sambil kuliah nggak dapat SKS Mbak Peti. Gitu kan. Nah kalau sekarang lewat Mas Menteri yang baru, terobosan dia bisa masuk. Jadi itu salah satu contoh lah, istri mengandung jadi ide. Kemarin Diara di rumah aja pandemi tapi papinya tetap sibuk gitu ya, kolaborasi sama Ernest bikin buku cerita yang bisa dipersonalize nama anak, nama ayah, nama ibu, itu judulnya Kenapa Papa Sibuk Terus atau Kenapa Papa Kerja Terus gitu loh. Nah itu kan bener-bener dari keseharian aja gitu, tapi kalau saya sebagai orang kreatif justru idenya banyak banget, nah tinggal tadi execute inside the box, yang mana nih yang mau dijalanin. Nggak boleh semuanya juga proyek mercusuar, ada harus proyek yang dapur ngepul, ada proyek yang sedikit inovasi, ada proyek yang banyak sekali inovasinya, tapi saya nggak pikirin duitnya gitu. Jadi saya yakin, dan sekarang udah banyak sekali dari pembaca buku saya, itu benar-benar dari keseharian dia sebenarnya idenya. Karena setiap orang punya kehidupan yang berbeda, harusnya bisa berpikir ide kreatif yang berbeda dan juga melakukan inovasi yang berbeda. Yang berbeda ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Kalau dengar cerita Yoris barusan bahwa ide itu sebenarnya ada di sekeliling kita, tinggal kita tuh punya kepekaan atau enggak untuk melihat suatu ide itu bisa menjadi suatu lontaran terhadap sebuah rencana yang mau kita buat. Misalnya kayak tadi Yoris lihat anaknya lalu bisa membuat buku dengan
siapa namanya, dengan temannya gitu, Ernest. dengan Ernest gitu ya, atau misalnya tadi dikatakan bahwa melihat Deboy, istrinya Yoris ini hamil, Yoris berpikir kalau dia bisa 41 hari menghasilkan, quote unquote ya, seorang bayi, saya juga bisa menghasilkan teman-teman baru yang sangat kreatif di 41 minggu gitu. Pertanyaan saya berikutnya adalah, ada nggak sih cara-cara yang kita bisa lakukan untuk bisa mengasah kepekaan itu, terutama seperti tadi Yoris bilang, kreatif, ide itu bisa banyak gitu, tapi kita harus bisa memilah mana ide yang bisa diwujudkan, mana yang enggak, mana yang harus disimpan, mana yang bisa komersial, mana yang bisa untuk senang-senang dan segala macam. Karena bagaimanapun orang kreatif itu harus hidup kan gitu, seperti itu. Gimana Ya, tuh? jadi, dan ini juga yang lucu kan, Mbak Peti kan. Ya. Jadi saya bikin buku ini sebenarnya kan ini buku ketiga gitu kan. Ya. Saya tulis waktu itu bahwa sebenarnya buku ini lahir gara-gara di setiap seminar, termasuk seminar bareng Femina, di berbagai workshop gitu kan, ditanya gitu loh, Mas Yoris, gimana sih caranya supaya saya bisa jadi orang kreatif? Bah, saya bingung, orang itu buku Kreatif Jangkis itu saya tulis untuk ngajarin orang supaya bisa kreatif, tapi ternyata kan orang pengen tahu step-stepnya gitu kan. Nah, akhirnya saya coret-coret lah pengalaman selama belasan tahun, dari saya mulai kerja di majalah Hai, di Hard Rock Cafe, MTV dan lain sebagainya, Agendas. Saya tulis tuh sebenarnya apa aja sih yang saya lakukan gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kayak tadi kan, melatih kepekaan itu kan dengan misalnya ngobrol sama mentor, karena kan di awal-awal kita juga kurang pede ya, kurang confidence gitu loh sama ide saya. Nggak kayak saya sekarang kan kayaknya confidence banget. Nengok dikit aja udah bisa jadi ide lagi. Betul. Gitu kan. Nah, sebenarnya sama kan, waktu Yoris kecil juga dulu punya banyak ide gitu ya, yang kalau rapat redaksi ditolak mulu gitu. Jadi tenang aja teman-teman, saya juga pernah kok ada masanya ide tuh ditolak mulu gitu loh. Di hijack pindah ke Hard Rock Cafe, Yoris Sebastian muda mengajukan gagasan dan langsung ditolak gitu kan. Jadi kita memang perlu confidence kadang-kadang dari mentor gitu kan. Terus kayak misalnya belum punya kesempatan untuk menulis, misalnya saya bilang dulu di buku juga ada, ya mulai nulis blog dari yang kita lihat dulu aja, seputar yang kita suka gitu kan. Kayak Ari Juliano lagi balik, dia nulis tentang haki, padahal dia waktu itu bukan lawyer haki, gitu kan. Dia lawyer umum, tapi karena dia punya kesukaan dan waktu itu nggak ada kayaknya yang ngomongin HKI gitu kan. Nah, dia tulis terus tuh di blog dia, di Twitter dia, sampai akhirnya orang kalau mau ngomongin HKI pasti Ari Juliano, si Ajo gitu kan. Nah, itu aja saya bilang, dan lama-lama yang tadinya nulis ngambil dari berbagai sumber, pasti di satu titik kita akan mulai peka dan kita mulai make a stand gitu kan. Kayak kemarin misalnya, kalau saya yang terakhir itu yang saya masih mempraktekkan buku ini adalah, saya bilang hanya memberi tanpa mencari sensasi gitu kan. Karena saya nonton satu episode di CSI di TV kabel yang masih sedang tayang, jadi kalau ada yang pada pakai kabel dia juga bisa nonton karena masih bisa dikejar. Itu keren banget, dia ngasih $1 juta ke 10 orang, dan ngasihnya juga nggak asal, bener-bener korban pembunuhan yang akhirnya ini keluarga yang ditinggalkan susah untuk melanjutkan hidupnya. Sementara dia baru dapat dari patennya dia 27 juta, jadi buat dia gue kasih 10 juta is okay, 17 juta masih banyak banget. Nah, itu kan make a stand bahwa this is a good example gitu loh. Itu yang saya omongin ke follower saya. Nah, sebenarnya kan siapapun bisa, hanya bedanya misalnya saya follower lebih banyak. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu, ada yang komen, ada yang nggak komen, tapi kita mulai make a stand sebenarnya kan. Nah, dari situ pelan-pelan akhirnya, balik lagi misalnya saya kasih contoh Alec Mande, saya bikin suatu gebrakan bukan hanya sensasinya, tapi benar-benar berdampak positif untuk artis musik Indonesia. Kalau sekarang Mbak Peti saya diminta lagi sama Hard Rock Cafe bikin Alec Mande, pasti beda lagi. Karena ada banyak masalah-masalah baru yang di industri musik, misalnya royalti musik, gitu kan. Benar. Jadi angle-nya harus berbeda. Kita harus punya dasar, gitu loh. Jadi itu sih yang maksudnya di sini ada banyak banget saya bagikan gitu ya, kayak misalnya ngobrol sama strangers gitu kan. Lagi di antrian gitu ya. Kita ngobrol itu kadang-kadang hanya ngobrol 5 menit, dapat ide yang luar biasa. Jadi ada banyak sekali memang poin-poin yang perlu dilakukan, karena nggak bisa satu jurus aja gitu kan, pasti ada banyak step.
Dan ya senang sekarang udah banyak sekali yang menerapkan dan nanti dia ngasih testimoni ke saya tanpa saya minta gitu kan. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi kalau cerita Yoris yang sangat kaya tadi, kita bisa belajar beberapa hal. Untuk kita menjadi orang yang kreatif, kita memang harus membuka diri, melihat segala sesuatu di sekeliling kita itu dengan antusias. Dan Yoris tadi bilang, kenapa enggak kita ngomong sama orang yang enggak kita kenal? Misalnya kita lagi ngantri beli kopi atau apa gitu. Dari keadaan-keadaan yang mungkin impromptu itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Dalam buku ini juga saya terkesan Yoris mengatakan ada baiknya kita ngomong dengan orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua itu adalah mentor. Dia sudah lebih lama hidup di dunia ini. Pasti dia punya banyak cerita yang mungkin kita belum pernah mengalaminya karena usia kita gitu. Dan karena dikatakan bahwa kreativitas itu tidak ada hubungannya dengan usia, justru orang yang sudah lama itu akan banyak punya insight misalnya gitu ya. Dan satu lagi, tadi teman-teman saya sangat terkesan, bukan karena saya juga seorang penulis ya, tapi Yoris mengatakan bahwa kalau kita punya ideas, jangan lupa untuk dituliskan. Benar nggak Yoris? Karena sekarang lagi musim ya, Betul. semua orang bilang soal journaling. You have to write what's your thought gitu ya. Itu sebenarnya tanpa kita sadar, kita itu menuliskan apa yang menjadi interest kita dan ide kita. Mungkin kalau zaman sekarang misalnya bisa menulis itu di sosial media, seperti cerita Ari Juliano atau bahkan ceritanya Yoris sendiri. Kalau kamu punya sesuatu yang burning question atau burning idea di kepalanya Yoris, saya pasti ngeliat tuh di Twitternya kamu rame. Sebenarnya kalau kamu lagi ngomong sama diri kamu sendiri gitu. Gitu ya? Betul. Dan tadi kan Mbak Peti saya tambahin bahwa ya tadi memang sulit ya 101 hal yang manusia lakukan. Ada satu hal terakhir adalah berdoa, tapi ya tadi memang istilahnya saya pilih-pilih tuh, saya juga bilang gitu kan. Jadi saya ada nulis setiap malam, tapi mungkin kalau sekarang lebih banyak kalau malam itu nulisnya malah jurnal bersyukur ya. Jadi untuk membuat kita juga feel good gitu kan. Nah, terus ada yang sleeping ideas kan, ada yang suka nanya, Mas Yoris, kalau atasan saya minta ide buru-buru, gimana? Nah, itu harus ada folder tuh namanya sleeping ideas, ide yang tidur dulu. Nanti kalau udah ada yang mepet, kalau saya sekarang bukan punya atasan, tapi saya punya klien, deadline-nya kapan, Bu? Minggu lalu. Minggu lalu. Ya udah saya minta 1 minggu ya. Itu 1 minggu saya sebenarnya udah nggak sempat riset, Mbak Peti. Saya udah ngambilnya dari folder yang namanya sleeping ideas gitu kan. Nah, ya itu bagusnya itu loh, apalagi sekarang kan handphone udah makin canggih-canggih ya, dulu ya, masih pakai apa sih namanya yang ya. Dulu voice note nyarinya lagi ribet gitu kan. Nah kalau sekarang udah jauh lebih enak lah pengorganisasiannya. Jadi bener, apa yang kita pikirkan kita keluarkan, nah tinggal dipilah-pilah mana yang diposting, mana yang kita simpen, siapa tahu nanti bisa dipakai gitu kan di kemudian hari. Oke teman-teman, jadi yang ini banyak sekali yang datang pada hari ini. Buat teman-teman yang mau bertanya mengenai kreativitas, silahkan langsung di kolom komen atau di kolom chat. Teman-teman nanti akan kita pilih untuk kita bahas pertanyaan teman-teman di sini ya, bersama Yoris Bastian yang baru saja meluncurkan buku baru 101 Creative Notes. Oke, Yoris, pertanyaan gue berikutnya nih. Ini kan lagi masa pandemi ya. Siap. Kita semua nih ngalamin hal yang sama gitu. Pandemi ini sangat melelahkan gitu. Bikin stress out, membuat orang menjadi frustrasi dan segala macam. Pada dasarnya orang nggak suka di One Creative Notes. Oke, Yoris, pertanyaan gue berikutnya nih. Ini kan lagi masa pandemi ya. Siap. Kita semua nih ngalamin hal yang sama gitu. Pandemi ini sangat melelahkan gitu. Bikin stress out, membuat orang menjadi frustrasi dan segala macam. Pada dasarnya orang nggak suka dikurung kan, gitu. Manusia tuh nggak suka dikurung, dia mau lihat sekelilingnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah situasi yang melelahkan seperti pandemi ini, apakah itu membuat banyak orang menjadi tumpul kreativitasnya? Atau justru keadaan yang sulit
gitu kan. Oke. Karena saya sendiri sama tuh Mbak, mendadak klien jadi nol gitu ya, revenue jadi nol, ya daripada kita meratapi kesedihan. Benar. Saya udah pernah ngalamin krisis 1998, ya udahlah, hajar aja, bikin podcast lah, bikin apa gitu ya, padahal nggak ada duitnya juga gitu kan. Nah tapi tadi kan dari situ bergerak, kebuka nih pintu-pintu baru. Saya megang klien ayam potong, mana pernah kepikiran Mbak Peti, saya pegang klien ayam potong gitu, karena dia bilang sales saya 100%. Semua yang ditaruh di supermarket sama hypermart karena orang di rumah langsung aja, laku ya, ayamnya laris manis. Jadi sekarang saya mampu bayar konsultan. Dia soalnya bekas orang oil and gas, jadi dia tahu lah harga konsultan berapa. Nah tadi itu kan, dan berapa bulan kemudian idola saya John Bon Jovi bikin lagu Do What You Can. Wah, pas banget tuh ya. Keren juga ya. Sekarang pemikiran kita udah pemikiran global nih gitu. Kalau dulu kan kita lihat di luar baru kita terapin di Indonesia. Kalau sekarang tuh saya lebih awal beberapa bulan. Nah, terus dari kelas-kelas juga ya, ada klien saya misalnya dia dari kurir company. Dia yang lihat nih Mbak Peti, setahun yang lalu yang salesnya tinggi terus drop siapa? Dibikinin kelas. Gitu ya. Nah, itu masuk ke yang Mbak Peti bilang bahwa kepepet nih kan. Benar. Kepepet gitu ya. Salah satu peserta workshop saya misalnya dia jualan tas kulit. Nah, tas kulit aja mahal. Itu udah pasti ngedrop penjualannya. Ya. Terus waktu itu nggak tahu tuh, disemprot disinfektan aman nggak nih kulit nih, jangan rusak gitu kan. Nah tapi penjahit udah ada, dia apa namanya switch gitu ya, dia pivot, dia sekarang jualan tas bukan bahan kulit, jadi harga jual juga lebih murah dan bisa disemprot disinfektan, udah dicari bahannya yang aman disinfektan. Itu malah salesnya Mbak Peti lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Jadi ada sebagian orang yang fokus ke apa yang dia bisa lakukan, walaupun rada kepepet, itu akhirnya bisa thrive, gitu kan. Nah, sama sebenarnya yang akhirnya membuat ada banyak, saya ini 2 kali nulis nih Mbak, jadi pas mau pandemi udah siap naik cetak, habis itu setahun pandemi berlalu, penerbit udah bilang, boleh nih terbitin, saya bilang minta waktu ya, ada beberapa notes mau diubah lagi nih, karena ada beberapa notes yang berubah selama pandemi. Misalnya tadinya saya bilang gini, orang kreatif itu harus berani kerja di tempat tidur, kerja di meja makan, kerjanya pindah-pindah. Nah, pas di pandemi, nggak bisa. Karena kalau saya kerja pindah-pindah, daerah bingung. Ini bapaknya lagi kerja apa enggak sebenarnya? Ya. Jadi akhirnya harus di-separate antara kerja sama di rumah. Space sama workspace. Yes. Dan pada saat di riset sama tim saya, ternyata itu memang lebih bagus. Jadi saya rasa itu Yoris Sebastian berubah karena pandemi, tapi after pandemi pun saya akan terus menerapkan mana area kerja dan mana area personal. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya bisa membantu kita gitu untuk supaya kita bisa kreatif walaupun di rumah aja. Ini kan kayak saya biasa naik pesawat di Indonesia aja 80 kali, maka Garuda mendadak jadi cuma 2. Ya kan? Nah, itu pastinya sih saya nggak tahan banget Mbak Peti gitu ya, pengen banget tuh ini kayak mudah-mudahan kalau nggak ada halangan bulan depan ke Amerika gitu ya. Nah, tapi tadi saya juga bilang kepada follower saya gitu, peserta-peserta seminar workshop saya, ya kita harus bisa lawan bahwa kalaupun pandemi, saya sih udah meramalkan waktu awal itu 2 tahunan lah ya pandemi gitu loh. Tapi ya pas ngejalaninnya memang berat juga gitu. Tapi ya karena kita udah ada di mindset kita nih, gue harus siap untuk maraton 2 tahun gitu kan. Jadinya jauh lebih siap menjalankannya. Jadi sebenarnya berat, ini mungkin krisis terberat yang pernah saya lalui, tapi untungnya sama seperti waktu 1998, 2008, ya masih lolos dengan ya drop-drop dikit lah kalau dilihat laporan akhir tahun ya. Oke, jadi apa namanya, ketika keadaan itu tidak menguntungkan atau misalnya dalam keadaan kepepet seperti Yoris bilang, sebenarnya kalau kaitannya sama kreativitas itu kembali kepada kita ya. Jadi kita mau melawan yang tidak menyenangkan itu atau tidak, karena sebenarnya kreativitasnya tetap ada di situ. Cuman mungkin agak ketutup karena kita frustrasi, kita nggak nyaman, kita sedih dan seterusnya ya gitu. Oke, teman-teman, ini menarik ya. Next question. Saya pernah lihat Yoris pakai t-shirt di Instagram kamu tuh beberapa waktu lalu, saya lupa kapan, tapi saya sangat terkesan sama tulisannya. Di situ t-shirt kamu tuh tulisannya kayak gini, challenge the norms, not the rules. Itu sangat membekas di kepala saya karena
kita kadang-kadang berpendapat bahwa orang yang kreatif itu orang yang melanggar rules, orang yang mendobrak rules, gitu. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya. Dan apalagi misalnya, halo millennials yang lagi nonton, millennial selalu dibilang dia nggak suka sama rules. Mungkin pernyataan itu harus diubah. Dia bukan sedang mendobrak rules, tapi dia sedang men-challenge the norm atau norma. Ya. Monggo Yoris, ini menarik nih. Teman-teman silakan ya yang mau bertanya langsung di kolom chat. Ibu produser, saya boleh diberikan pertanyaan-pertanyaan? Ya, silakan Yoris. Ya, jadi kayak di buku juga saya bilang Mbak Peti gitu ya, bahwa setelah tadi awalnya juga saya banyak ngajarin orang dari buku, ngajarin orang dari apa yang saya baca gitu ya, background-nya juga jurnalis. Lama-lama saya mulai menemukan hal-hal yang saya kurang setuju, termasuk sebenarnya ada buku internasional judulnya To Be Creative, Break All the Rules, gitu kan. Yes. Nah, dengan jam terbang yang udah lumayan tinggi di dunia kreatif, sudah baca berbagai sumber, mulailah nih kita start make a stand. Tapi saya simpen itu untuk pada saat saya bikin buku, gitu kan. Jadi saya ibaratnya kalau istilahnya kayak perguruan gitu ya, saya sebagai guru nih untuk semua yang ikut seminar workshop saya pasti ajarin untuk tidak melanggar peraturan gitu loh. Justru kita sebagai orang kreatif kita coba ubah peraturannya, ya kan? Atau nggak, misalnya kayak tadi balik lagi contoh legendaris I Like Monday, kan tidak ada peraturan dilarang bikin konser pada atau hari event Senin. hari Senin. Nah, hanya normalnya aja, pada normalnya, pada common practice-nya, itu pasti bikinnya weekend, ya kan? Nah, tapi buat saya, I challenge the norms, gitu loh. Normalnya bikin weekend, saya bikin yang tidak normal di hari Senin. Tapi saya nggak breaking any rules. Nah, jadi saya memang kebetulan punya contohnya, jadi saya nggak setuju sama buku internasional yang sebenarnya bestseller juga, tapi nggak apa-apa. Ini kan tergantung penulis bukunya. Saya nggak bilang dia salah, sampai sekarang saya ketemu dia juga saya tetap salaman, hormat. Tapi kan kita punya beda. Termasuk sekarang anak-anak magang di tempat saya takut banget kan kalau udah ngomongin tentang out of the box. Mas Yoris ada buku yang nggak setuju dengan berpikir out of the box. Nggak apa-apa, kita justru harus belajar dari sudut pandang penulis yang lain. Kalian sampaikan apa adanya, nanti saya lihat apakah thinking out of the box, execute inside the box masih valid di 2022 atau tidak. So far sih masih valid, makanya saya masih pakai. Jadi kita juga nggak boleh takut bahwa apa yang tadi buktinya kan di buku yang lama 101 Creative Notes yang 2013 saya bilangnya work from anywhere, challenge rutinitas kerja tuh harus di meja kerja gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu ada pandemi saya ubah notes-nya menjadi jadi personal area sama work area harus dipisahkan, dan ternyata itu memang lebih bagus untuk psikologi kita dibandingkan kita kerja pindah-pindah terus tempatnya gitu kan. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman ikut mencatat. Yoris, aku mau langsung ke pertanyaan-pertanyaan, ini sudah banyak. Jadi saya mau nge-break obrolan kita. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Pestaria Happy. Halo Happy, masih dalam ruangan. Saya mau bacain pertanyaanmu ya. Setiap orang memiliki sisi kreatif. Bagaimana caranya agar kita memiliki pembeda dari orang yang memiliki kreativitas yang sama? Apakah kreativitas itu selalu banyak yang sama? Atau mungkin pernyataan ini kurang tepat? Gimana Yoris? Iya, jadi intinya kan sebenarnya misalnya, saya ambil lagi ya dari pembaca buku saya, yang bahkan sekarang udah jadi penulis buku laris gitu, Samuel Ray. Samuel Ray ini saya kenal dari seminar Mbak Peti. Dia hire saya, jadi pembicara di kantor dia, habis itu biasalah jadi temen gitu ya, dia banyak nanya-nanya. Terus singkat cerita, dia mulai bikin konten secara konsisten tentang HR, karir gitu ya, di di Instagram. Terus saya lihat bagus konten-konten dia, saya kenalin lah ke penerbit saya gitu kan. Nah, konsepnya kan sama sebenarnya. Itu hanya dia ngomongin HR sama karir. Bedanya dia pinter Mbak, karena dia pengalaman kerjanya cuma 7 tahun. Yang dia omongin adalah target market itu. Jadi first jobber yang lagi galau cari kerja,
yang lagi bingung cara negosiasi gaji gitu kan. Nah itu saya belajar dari postingan dia dan dari buku dia tuh Mbak Peti. Gitu Jadi kan. dia nggak berusaha Nah, dia udah menjadi bilang kalau expertise, gitu kan maksudnya. Dia berusaha menjadi iya, menjadi dirinya sendiri yang baru mempunyai pengalaman 7 tahun dan menarik gitu ya, Yoris ya. betul. Karena itu yang saya jadikan contoh kan, ada banyak teman saya yang jadi penulis, tapi yang saya ambil contoh sama Ray, saya hadir di launching bukunya waktu itu pada udah awal-awal mau pandemi. Karena saya bilang, ini adalah contoh bagus bahwa dia bukan yang mahasiswa apa gitu ya, karyawan apa gitu loh. Kalau saya kan pasti orang bilang gitu, ya Mas Yoris kan GM termuda, bikin buku, pasti laku gitu. Nah ini kan Samuel Ray bener-bener kayak ya orang HR biasa lah Mbak, gitu kan. Benar. Nah, tapi teman-teman saya tambahin lagi, setelah dia bagus, tentunya ada gula ada semut Mbak. Banyak yang ngikut-ngikutin kayak dia, ya kan. Konten-kontennya juga serupa. Nah disitulah kita harus bergerak lagi. Dia sekarang lagi seneng ngangkat kata-kata frugal living. Dan sekarang dia sama istrinya. Ya kan? Jadi selalu mencari sesuatu yang kita banget, tapi kita bisa berbagi sama orang-orang. Nah, dia masuk tuh ke poin kedua dia. Karena kalau dia terus-terusan udah 2 tahun atau 3 tahun lebih, 4 tahun semua orang udah dia jadi membicarakan HR karir, yang lain juga ngomongin, terus ya gua apa lagi nih? Nah, sekarang dia masuk tuh. Gimana justru frugal living-nya dia gitu ya, beli mobil yang harganya juga sesuai dengan ya namanya karyawan 8 tahun, 9 tahun. Dia punya anak, gimana dia frugal living. Jadi ya tadi kan balik yang poin pertama tadi Mbak, dari keseharian dia aja kok, tapi kebetulan keseharian dia tuh banyak orang yang kayak gitu. Jadi banyak yang pengen belajar nih caranya frugal living dari Samuel and Chloe gitu kan. Jadi dan walaupun itu bagus banget, nggak mungkin Yoris Bastian akan masuk ke sana, gitu kan? Atau banyak orang HR yang mengikuti, dia baru ngikutin Samuel Ray ke situ, Samuel Ray udah nambahin, selain saya ngomongin karir, ngomongin HR, saya ngomongin frugal living. Nah, itu yang teman-teman harus cari, yang tadi Mbak Peti bilang, tepat sekali. Mencari, sensitif melihat kehidupan kita. Terus mencari sisi banyak, kayak jadi misalnya gini, Yoris suka main PS, saya posting juga Mbak sekali-sekali, tapi jangan keseringan, karena itu nggak luas segmennya, gitu kan? Itu hanya untuk ngasih lihat Yoris juga masih ada me time ya, Yoris masih ada mainnya loh, bukan Yoris tuh jadi sibuk kreatif terus, kerja terus gitu kan. Jadi be human, be yourself, itu be authentic sebenarnya. Be authentic ya. Saya mau bacain pertanyaan yang kedua nih ya. Saya kepengen kita bisa membacakan banyak pertanyaan Yoris, jadi mungkin jawabannya bisa lebih pendek-pendek ya. Teaser, nanti teman-teman bisa baca bukunya yang seru banget nih ya. Ini dari Soerini. Mas Yoris, ide kreatif seperti apa yang perlu kita utamakan untuk dieksekusi? Jika ide-ide itu semuanya ujungnya perlu modal, jadi harus kita seleksi dulu karena keterbatasan. Ini pertanyaan menarik. Ya, betul. Ya. Yang saya lakukan adalah yang budgetnya paling kecil. Dan di buku ada banyak kali contoh-contoh terobosan yang saya lakukan dengan budget 0 rupiah. Jadi biasanya mau atasan, kalau nggak misalnya kalau di rumah, pasangan gitu, atau nggak misalnya di usaha, misalnya kita punya bisnis sendiri, bikin sesuatu yang kreatif, tapi budgetnya 0. Tentunya nanti kalau udah sukses dengan 0, lebih confidence Mbak, naik lagi, ya kan? Confidence naik lagi, sampai terakhir misalnya saya bikin hotel yang konsepnya baru pertama kali di Bali, itu investasinya aja 25M. Tapi kan saya nggak langsung ke sana, dikit-dikit dulu. Jadi kalau ditanya, lakukan dari yang budgetnya paling kecil yang kamu bisa lakukan, tapi dampaknya besar. Dan ini sudah proven di berbagai kompetisi Internal Innovation Award di korporasi, seringkali yang menang budgetnya 0, dampaknya miliaran. Kalau dampak 0 susah ditolak biasanya sama bosnya. Benar. Karena kan pengeluaran itu tetap harus kita pertimbangkan ya. Yoris, suaramu bisa lebih kenceng ya. Di kuping aku tuh kamu sayup-sayup nih. Suaramu emang nggak kenceng kayak gue ya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ratu Patimasang. Mengapa suksesnya ide-ide kreatif itu dominan berawal dari di-underestimate orang? Begitu satu pihak menerima ide itu, lalu viral, baru deh jadi tren. Itu kenapa tuh? Ini bener gak nih? Bahwa
apa namanya, kadang-kadang ide kreatif yang dominan tuh justru dimulainya dari orang underestimate terhadap apa namanya ide kreatif itu, tapi karena dia lalu ada yang menerima ide dan viral, lalu menjadi tren gitu. Iya, jadi sebenarnya sama kayak di buku juga kalau nggak salah saya bilang kan 70-20-10 ada rumus klasik saya. 10% tuh yang ide benar-benar radikal, itu yang biasanya mungkin sama apa namanya orang tuh biasanya disepelekan gitu ya. Kayak saya menyampaikan gagasan Alec Mande langsung ditolak awalnya di rapat manajer Hard Rock Cafe. Ya kan itu, tapi saya selalu melihatnya, saya bilang sebagai orang kreatif, saya juga senang ada namanya devil's advocate, bahkan di proses iteration saya itu saya masukkan gitu, walau kan sekarang lebih sering dipuji-puji ya Mbak Peti ya, apa namanya wah Yoris gitu kan, ini bagus banget Riz ini, kata apa ada orang yang mau kerja bareng saya gitu kan, tapi karena saya cari devil's advocate dihajar balik lagi. Jadi memang kayak gitu, semakin gila idenya tangan saya makin dingin, dan kemungkinan besar di apa, ini ada satu nih acara olahraga belum kejadian sampai sekarang, tingkat dunia, saya mau bikin di Jakarta atau Bali, peraturan permainannya mau saya ubah. Itu setiap saya cerita ke orang-orang, termasuk atletnya, lu gila lu Riz. Nah tapi tadi begitu saya, satu lagi titip buat teman-teman gitu ya, bahwa momen penting sekali. Kenapa saya belum jalanin, selain belum dapat sponsor, momentumnya menurut saya belum tepat. Karena ide yang gila, misalnya kayak ide Alec Mande waktu itu, kalau momentumnya tidak pas, saya bikin setelah Ruth Sahanaya bikin pertama kali, mungkin tidak. Atau enggak misalnya saya bikin, tapi saya nggak kerja di Hard Rock Cafe, ya kan? Misalnya saya kerja di apa titik-titik Yoris Cafe gitu, belum tentu akan sedahsyat itu, karena ini Hard Rock Cafe loh, international brand gitu kan. Jadi cari momentum yang tepat, yang mungkin tadi dari Ratu tadi yang nanya kan, maksudnya kayak gitu ya Mbak ya, kayak begitu ada satu yang mengiyakan, akhirnya jadi viral, karena itu kan dengan dilecehkan biasanya memang idenya tuh gila banget. Jadi kalau misalnya dengar dari cerita Yoris tadi, untuk menjawab pertanyaannya Ratu Fatima Sang ini, kita sebagai orang kreatif juga harus ada sisi sabarnya untuk dapat momentum itu. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Di situ justru kepekaan kita itu diuji gitu. Seperti I Like Monday tadi gitu. Coba kalau misalnya langsung di-okein, mungkin tidak akan boom gitu. Tapi karena terus-menerus kamu pikirin sampai akhirnya mateng, begitu dia muncul, itu memang menjadi sesuatu yang spektakuler gitu ya. Gitu ya Mas Yoris. Dan ini Mbak, sorry, saya jadi kepikiran ada satu hal penting dari buku ini yang juga ada kaitan gara-gara Mbak Peti barusan ngomong. Di buku ini saya buka, Mbak Peti kalau perhatiin, saya buka dengan kutipan Margaret Thatcher di film Iron Lady. Betul. Coba dibacain Yoris. Nah, ini lucu banget, Mbak. Nah, ini lucu banget karena sebenarnya saya telat nontonnya. Saya nontonnya di pesawat, bukan di bioskop. Gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya miss that film gitu kan. Nah, pas saya baca di pesawat, saya langsung ingat buku ini. Padahal buku ini juga belum lama ditulis. Benar. Jadi sebenarnya pas quote yang ini masuk nih, Mbak, itu saya langsung pengen nulis lagi sebenarnya buku ini. Karena tulisannya gini kan, what's your thoughts for they become words. Yes. What's your words for they become action. Benar. What's your action for they become habits. What's your habits for they become your character. And what's your character for it becomes your destiny. Ini saya gini, pantesan orang-orang selalu bilang gini, Riz, lu mah emang udah ditakdirkan kreatif. Pas baca, pas denger kata-kata ini, terus habis itu saya browsing lagi tentunya pas udah nyampe di darat gitu kan. Ini dia nih sebenarnya buku saya itu isinya kan tentang pemikiran, apa yang diomongin, apa yang ditulis, apa yang jadi action, jadi habit, akhirnya menjadi karakter dan jadi habit. Makanya saya bilang, nanti kalau saya punya kesempatan, buku ini saya bisa terbitkan updated edition berapa tahun ke depan, kata-kata itu akan keluar. Jadi, what we think, we become. Your destiny ini ditentukan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Nah, itu juga sih yang kayak tadi kan, kalau kita udah mikirnya aja, ini gue pasti dilecehkan, atau ini pasti nggak berhasil nih. Nggak jadi deh tuh ya. Ya, we become, gitu kan. Tapi kalau kita percaya, kayak saya percaya sekali, Alec Mande ini bisa, walaupun ditolak bos saya benerin lagi berdasarkan masukan bos-bos saya, dan bener kata Mbak Peti, akhirnya jadi keren banget. Tapi kalau waktu itu nggak ditolak, mungkin
saya bikinnya hari Selasa, saya bikinnya hari Benar, Rabu. Waktu itu soalnya benar. cuma ide saya mau bikin konser Bukan di artis weekend. lokal di Hard Rock Cafe. Ya. Bukan di weekendnya belum, Mbak. Cuman ya tadi kan mau jadi kasih platform untuk teman-teman seperti Rusana ya. Harinya saya belum pikirin. Ya. Karena ditolak, Yoris Sebastian siapin lagi 1 minggu, minggu depannya saya propose hari Senin biar nggak ditolak. Jadi kalau nggak ditolak, mungkin saya bikinnya Selasa, Rabu, Kamis. Selain juga mungkin Yoris tertrigger bahwa di era itu ada lagu yang judulnya I Don't Like Monday, tuh kan? Betul lah. Iya. Betul kan? Betul. Jadi itu juga kan ideas. Kayak tadi kan. Kayak saya tuh paling seneng plesetin lagu. Kayak tadi kan ada bilang, Mas gila kata-katanya poetik banget. Hanya memberi, tak harap sensasi. Saya bilang itu kan dari lagu. Hanya memberi, tak harap kembali. Nah, itu kan semuanya plesetin lagu. Itu emang kedemenan Yoris lah. Benar. Oke, Yoris, ini kita ada tamu yang istimewanya lagi nonton acara kita. Ini gue bangga banget nih ya. Kita semua ada di circle yang sama. Halo Adib Hidayat. Ini orang musik Halo, yang luar biasa ya. Adib nih bilang gini, baru sadar 2 orang ini pernah interview saya ketika awal kerja. Mbak Peti di Femina Group dan Mas Yoris saat di MTV Tracks. Nah, betul. Mungkin ini menarik ya. Kita bertemu dalam era yang sama, lalu kita bertemu dengan Adib yang menurut saya Adib adalah salah satu contoh orang yang bergelut di bidang musik sebagai jurnalis atau pengamat dan sangat kreatif. Kalau dia bisa masuk ke Gadis dan dia bisa masuk ke MTV Tracks, dia punya sesuatu yang hebat. Mungkin Yoris bisa cerita untuk teman-teman semua bahwa orang yang menginterview tuh bisa ngelihat orang ini kreatif, punya dasar kreatif yang hebat. Apa tuh yang mencirikan itu gitu? Iya, jadi memang ini dia lucu banget sih dan kalau ngomongin interview tuh sebenarnya harusnya saya pernah punya cita-cita pengen bikin bukunya tapi belum kejadian. Jadi memang akhirnya kita kan kayak mempredik ya, maksudnya saya juga udah kenal Adib dari masih di Gadis gitu. Betul. Ya. Jadi udah udah tahu lah gitu sepak terjangnya. Nah, hanya saya banci matching, Mbak Betty. Jadi menurut saya karena Adib ini suka banget musik dan MTV Tracks itu memang waktu itu kita posisikan untuk tadi melawan mitos katanya majalah musik nggak bisa di Indonesia gitu kan. Jadi pada saat dia mendaftar waktu itu ditebak kan cuman ya MTV Tracks 3 tahun lah tutup gitu kan. Nah, saya justru penasaran tuh Mbak, yang mungkin tadi kayak Ratu bilang ya, dilecehkan gitu kan. Yeah. Nah, tentunya pada saat si Adib mendaftar, apply dan interview ya, saya udah ngeliat. Dan kayaknya nih, saya cukup yakin kalau dia di sini, dia juga memberi kontribusi dengan background-nya dia, dan kalau ngomong musik ya, Adib gitu kan. Jadi, itu yang saya selalu, teman-teman semua tuh, sampai sekarang saya masih banyak Mbak, dapat pertanyaan dari follower saya atau pembaca saya gitu ya, Mas Yoris, gue ada pilihan ini atau ini, pindah apa enggak? Saya bilang mana yang lebih elu? Mana yang lebih elu? Sebenarnya yang harus dipilih. Ya. Jadi ada juga nih misalnya Momor, nggak tahu dia hadir apa enggak gitu. Dulu dia kerja di Hard Rock Cafe, bagus banget, bright banget, tawarin Adidas, gitu kan? Saya bilang, ya gue sih kalau selfish gue bilang lu stay, tapi karena lu tuh emang bola banget, lebih bola dari musik, ya lu Adidas, gitu kan? Atau Dila Amran deh. Ya kan di Lamran gitu loh, Mas kata ibu gue terserah Mas Yoris nih, gue pindah istana negara atau tetap di OMG. Ya secara tato lu proklamasi, ya istana negara. Walaupun kalau mau selfish, saya akan tahan dia di OMG. Benar. Oke. Ini menarik ya. Jadi Adib matching banget di jadi, musik. Orang itu sebenarnya harus punya, kalau istilahnya Yoris itu stem. Kalau kita sudah punya stem, itu sebenarnya akan memudahkan dalam kehidupan kita ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa cerita mengenai STEM itu ya. Gitu. Oke, Yoris, kita tinggalkan dulu pertanyaan teman-teman. Saya mau bertanya ke Yoris mengenai buku ini. Saya udah baca bukunya, walaupun belum selesai, dan saya sangat terkesan pada daftar isinya. Daftar isi ini berupa notes, dan notes ini sebanyak 101. Banyak loh ya. Dan saya sendiri, saya bulet-buletin tuh. Ada yang dibulet-buletin gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, buat teman-teman yang akan membeli atau membaca buku ini, sebenarnya apa sih sarannya Yoris? Membaca buku ini tuh kita random,
sesuai dengan apa yang kita inginkan atau mungkin kita lagi punya masalah atau gimana sebenarnya? Ini menarik karena ini adalah notes dan kalau misalnya kita lihat secara berurut sebenarnya dia juga random. Gitu. Gimana tuh? Ya, kalau saya Mbak nulisnya itu memang saya senengnya sebenarnya ngurut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat tuh dari mindset dulu yang saya coba ubah, makin lama bergerak sampai tadi kan manusia melakukan 100 langkah, itu 100 langkah yang Yoris Sebastian lakukan dan saya mau bagikan, dan di 101 kita berdoa gitu kan, karena pada akhirnya Tuhan yang menentukan gitu loh. Nah, tapi yang namanya orang kreatif Mbak, dari 2013 belajar juga kan, kita saling belajar, yang nulis menyampaikan gagasan, yang baca juga nyampe. Nah, saya juga banyak belajar, banyak yang loncat-loncat juga gitu kan, dan ternyata dia suka juga gitu loh. Dia tadi kayak Mbak Peti, dia stabiloin mana yang udah gitu kan. Jadi buat saya menulisnya itu selalu urutan, termasuk gini, buku-buku saya misalnya kayak Generasi Langgas itu kan ada banyak cerita ya, ada cerita Yasa Singgi, ada cerita Didit Maulana segala macam. Tapi saya nggak suka yang bikin tulisan gini loh Mbak, 15 halaman Didit, 15 halaman Yasa, 15 halaman siapa. Saya senengnya tuh ngalir gitu loh, dari awal ya kan, millennials tuh apa, ciri-cirinya gimana, tapi di dalam situlah saya masuk, saya masukin tuh ceritanya Yasa, nanti di sini ada Didit, nanti di sini ada Nadim, nanti di sini ada balik lagi Yasa lagi. Jadi sebenarnya saya selalu, ciri khas saya menulis itu sebenarnya saya upayakan tuh kayak orang ngalir. Bahkan banyak yang kemarin pas launching buku bilang, karena tulisannya juga nggak panjang ya Mbak ya, dia baca tuh bener-bener nggak bisa tidur semalaman, sampai jam 2 pagi udah kelar. Nah, karena memang saya nulisnya tuh berurutan, tapi ya tadi, ada yang loncat-loncat gitu ya, ada yang dia udah baca pun dia stabiloin warna beda lagi untuk dia mau revisit lagi gitu kan. Jadi yang pasti saya bikin itu berurutan dan saya pengennya ini everlasting. Karena banyak poin-poin yang dari 2013 itu masih sama, tapi saya rephrase teksnya karena ngikutin yang Iron Lady tadi. What we think we become. Nah, sebenarnya buku saya tuh secara tidak sengaja di 2013 tuh sudah menggambarkan what we think we become. Atau sekarang mungkin ada yang bilang teori apa tuh Mbak, yang law of attraction ya. Jadi kalau kita ya kan, kalau kita pikirin banget itu dan sesuatu yang mungkin tentunya ya, itu akan jadi. Nah, ini step-stepnya sih sebenarnya. Jadi udah lebih luas lagi, hanya saya nggak mau berubah judulnya, tapi sebenarnya udah lebih luas lagi dari soal menjadi orang kreatif. Tapi sebenarnya buku ini kayak mengajarkan kita untuk menjadi apa yang kita mau sebenarnya. Kayak tadi kan Ari Juliano jadi lawyer, tapi lawyer yang kreatif gitu kan, makanya bisa jadi deputi di eselon 1 gitu loh. Kalau istilah saya itu adalah kata-katamu adalah doamu. So you have to be careful with your words, your thought gitu kan, bener nggak sih? Betul. Gitu, makanya pas nonton film itu langsung, aduh, One Creativeness kayak pengen nulis lagi ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa buku ini berbahasa Inggris? Apakah itu bagian daripada untuk men-challenge orang untuk keluar dari comfort zone gitu? Nggak semua orang fasih berbahasa Inggris ya. Gitu. Jadi ini usulan dari penerbit sebenarnya. Dari penerbit gitu ya, pada saat mau cetak ulang, mereka tetap, buku saya selalu customer centric, jadi istilahnya pembaca centric gitu ya. Kita lihat pembaca sudah makin banyak yang bagus bahasa Inggrisnya. Terus Indonesia menuju negara maju, gitu kan. Terus kebetulan waktu itu sebenarnya karena kepepet deadline Mbak, dan saya berdalih juga waktu itu lagi ada tren Twitter kan 240 karakter, ya saya batasi setiap note saya cuma 1 halaman. Jadi saya nulisnya tuh udah di layout gitu kan, jadi kalau udah kepanjangan lebih dari 1 halaman saya harus edit gitu loh. Nah, menurut penerbit, walaupun sebenarnya editor saya ada beda pendapat nih, yang satu yang senior menawarkan bahasa Inggris, yang junior editor bilang enggak, tetap harus bahasa Indonesia. Nah, karena saya orang kreatif kan, saya bilang udahlah, ini jadi buku kedua saya yang bahasa Inggris, kita tes, tapi kalau nanti DM-nya terlalu banyak yang minta bahasa Indonesia, kan saya tinggal nulis lagi Mbak bahasa Indonesia. Orang kreatif intinya selalu sih punya tetap, second thought ya, artinya kalau ada peluang lain ya kita coba aja gitu ya. Tapi buat saya, mumpung editor saya menawarkan, kenapa enggak? Jarang-jarang, dan ya tadi kalau ketemu dengan
anak-anak muda zaman now, Mbak. Ya. Kita sama-sama orang Indonesia, dia bahasa Inggris mulu, Mbak. Benar. Apalagi gitu anak kan? Jadi Jaksel ya. Apalagi anak Jaksel. Jadi saya mencoba gitu ya, tapi saya akan lihat. Tapi so far so good nih, dari DM yang masuk itu Mas Yoris, ya? Bahasa Inggris lagi. Untung bahasa Inggrisnya gampang dimengerti, jadi hitung-hitung saya belajar bahasa Inggris. Nah, jadi, dan saya udah bilang sama editor ya kan, jangan gunakan bahasa Inggris yang susah. Saya pengen semua bahasa Inggris yang saya tulis maupun yang diedit sama dia tuh tetap grammarnya bener, tapi yang bahasa yang gampang. Jadi nggak ada jargon-jargon yang terlalu sulit ya? Itu, kecuali yang memang kan kayak Aaron Lady aja semua kata-katanya tuh gampang gitu. Jadi saya mengupayakan sekali, walaupun tentunya tidak bisa 100% bahasa Inggris yang gampang. Ya mudah-mudahan lah, Mbak. Mudah-mudahan ya. Itu kan termasuk soal challenge the norm itu juga kan gitu. Kita challenge the norm aja gitu. Yoris, kita nggak sadar bahwa ini udah hampir 1 jam. Saya udah dikasih tahu sama produser saya, Shiva. Saya cuma punya waktu 5 menit lagi ngobrol sama Yoris. This is the last question untuk Yoris, dan juga mungkin ini berguna untuk teman-teman yang ada di rumah, yang terutama yang sudah menjadi orang tua. Yoris adalah ayah dari Diara, baru sematawayang atau 2 matawayang sekarang, sematawayang. Jadi kita ingin tahu, Yoris pasti ayah yang kreatif, atau Yoris dan Deboy adalah orang tua yang kreatif. Apa pengalaman yang paling menarik untuk menjadi kreatif di mata anak sekarang? Diara ini berarti generasi alpha, right? Ya. Apa? Mungkin singkat padat bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Ya, jadi saya beruntung, saya justru banyak belajar dari dia. Yeah. Banyak belajar dari cara pembelajaran Diara sekarang di sekolah. Diara ke sekolah nggak disuruh nyari nilai yang bagus lagi, Mbak Peti. Benar. Kita ngirim dia ke sekolah supaya dia senang belajar. Gitu kan. Yeah. Nah, karena dia senang belajar, kita sebagai orang tua nih harus banyak memberi contoh. Karena sebenarnya yang paling diserap oleh anak-anak ini adalah apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Gitu kan. Dan teman-teman yang ada di luar sana, Yoris Sebastian punya akun Roblox. Walaupun saya nggak pakai nama Yoris, gitu kan. Saya harus menyamar juga gitu. Tapi ya banyak sekali yang saya pelajarin dari Roblox gitu. Jadi justru yang tadinya saya pikir saya dan Deboy akan banyak ngajarin Diara, terbalik ya. Yang saya harus lakukan hanya saya harus banyak memberi contoh yang baik buat Diara, walaupun kami jauh dari orang tua yang perfect. Tapi justru saya yang banyak belajar dari si generasi alpha ini. Saya tahu Nike ada Nike Land di Roblox tuh dari Diara, padahal kita sama-sama punya akun Roblox. Dan dia sudah minta kredit, Mbak Peti. Ditulis di Instagram, jangan lupa ya bilang dari Diara. Jadi itu sih jangan terlalu banyak memberi petuah gitu ya. Tapi sharing aja best practice. Termasuk ya kayak kemarin launching buku kan dia hadir secara virtual karena masih pandemi. Ya saya say hi, saya tanya reaksi dia. Jadi dari setiap kejadian yang ada di dia, di saya dan Deboy itu kita analisa, kita pelajarin supaya Diara senang belajar. Ini menarik teman-teman. Jangan terlalu banyak memberi petuah, tapi berbagi kepada orang sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak pernah tahu kita belajar dari siapa. Termasuk untuk urusan kreativitas ya. Sebagai orang tua, misalnya Yoris sangat humble untuk bilang bahwa Yoris nggak udah tidak lagi quote-unquote mengajari anaknya, tapi anaknya mengajarkan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh Yoris dan Debbie ya. Gitu ya Yoris ya? Ya, betul banget. Itu harus bikin satu sesi lagi, Mbak. Benar. Ngomong soal, nanti kita bikin lagi, tapi bikin buku baru dulu ya. Parent yang kreatif, tapi ya tadi ya bukan berarti juga semua parent harus kreatif, tapi ya tadi banyak hal-hal yang udah sangat berbeda seperti waktu saya dibesarkan, walaupun saya sangat menyukai gaya orang tua saya membesarkan saya. Tapi udah beda banget sih sekarang. Beda banget ya. Oke, ini janji untuk teman-teman semua, nanti kita bikin sesi baru dengan Yoris. Kalau nanti bukunya mengenai parents udah jadi ya. Saya tunggu ya Yoris ya, 2022. Siap. Yoris Sebastian, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada sore hari ini. Thank you very much udah bisa ngobrol sama Femina. Teman-teman, kita harus waving dengan Yoris, dan seperti janji kita tadi di awal acara, kita akan memilihkan 3 penanya terbaik untuk mendapatkan buku terbaru dari Yoris Sebastian, 101
Creative Notes. Nanti akan dipilihkan oleh produser Femina, dan ini khusus untuk teman-teman di Jabodetabek. Yoris, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Thank you Mbak Peti. Sampai jumpa kembali ya. Salam untuk Deboy dan Deara. Ya. Selamat Bye-bye. malam semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah program kita untuk sore hari ini. Kita baru saja mengobrol dengan Yoris Sebastian yang baru saja meluncurkan buku 101 Creative Notes. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, saya dapat bocoran dari Yoris bahwa buku ini sudah ada di toko-toko buku. Silahkan untuk diserbu ya. Gitu. Dan penanya terbaik yang akan mendapatkan buku ini akan di DM oleh Femina melalui Instagram. Saya Peti Fatima undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Sampai jumpa kembali di Femina Live berikutnya. Selamat sore.